Hari ini, 1 Oktober 2024, menjadi penanda bagi anggota DPR RI terpilih untuk dilantik sebagai anggota legislatif periode 2024-2029. Pada perhelatan pemilu 2024, meski hanya meloloskan 8 partai politik, namun jumlah anggota DPR yang ditetapkan oleh KPU untuk periode saat ini menjadi yang terbanyak sejak 15 tahun terakhir. Dari 580 anggota DPR yang akan dilantik hari ini, nama Zulfikar Ahmad dari fraksi Demokrat asal Dapil Jambi menjadi anggota Dewan yang tertua dengan usia 78 tahun. Zulfikar, ia merupakan mantan Bupati Bungo ini, juga merupakan anggota DPR petahana periode 2014-2019 dan 2019-2024. Selain anggota yang paling tua, ada juga anggota DPR yang paling muda. Ia adalah Anissa Mahesa. Perempuan berusia 23 tahun ini merupakan anak dari almarhum politisi Partai Gerindra yang juga mantan anggota DPR Desmond Mahesa. Sama seperti ayahnya, Anissa juga maju ke Senayan melalui Partai Gerindra dari Dapil Banten. Sesuai UU MD 3, Ketua DPR juga menjadi jatah bagi partai pemenang pemilu 2024, yakni PDI Perjuangan. Namun siapa yang akan ditunjuk menjadi Ketua DPR akan ditentukan kemudian. Bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan Undang-Undang MD 3. Nah, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada Undang-Undang MD 3 yang masih berlaku pada saat ini. Anggota parlemen di Senayan kali ini juga menghadirkan nama-nama baru yang akan menghiasi gedung DPR Senayan Jakarta. Nama-nama publik figur seperti Once Mekel yang lolos ke Senayan melalui PDI Perjuangan. Ada juga nama musisi Melly Goeslaw yang berhasil meraih 75.000 lebih suara di Jabar bersama Gerindra. Masih dari Jawa Barat, juga ada nama baru, selebritas Verrel Bramasta yang maju melalui PAN. Kemudian ada juga nama anak mantan Ketua Umum Golkar yang juga mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, Gafril Novanto, yang maju melalui Partai Golkar. Ada 273 wajah baru yang berhasil lolos ke Senayan atau sekitar 47%. Sedangkan untuk anggota DPR petahana ada 307 orang yang lolos atau 53%. Dan hari ini 580 anggota DPR RI dilantik. Mereka akan mulai bertugas sebagai lembaga legislasi, menjalankan fungsi anggaran, dan menjalankan fungsi pengawasan. Kepada para wakil rakyat di Senayanlah harapan dan cita-cita rakyat Indonesia disematkan agar tercapai kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, harapan baru disematkan kepada 580 anggota DPR yang baru saja dilantik pagi tadi. Lalu seperti apa harapan terhadap para wakil rakyat yang baru menjabat ini? Kita akan bahas di Rumah Pilkada, bergabung bersama kami langsung di studio Orange Palmerah, Jakarta. Ada Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat sore, terima kasih sudah hadir langsung. Kita di Rumah Pilkada ya, bukan di Rumah Rakyat ya. Yang tadi dong, yang 700 lebih itu. Tapi ini menarik ya, kalau kita lihat 53% lebih, ini kan wajahnya wajah-wajah lama sepertinya ya kan. Kalau kita lihat, apa sih faktor di belakangnya, kenapa tidak didominasi oleh wajah baru? Karena faktor-faktor lain termasuk juga kalau ikut pilkada harus mundur, itu termasuk mempengaruhi nggak jumlah ini? Kalau dilihat dari faktornya itu, umumnya mereka ini kan mendapatkan nomor cantik lah. Nomor cantik itu ya 1 atau 2 gitu. Dan memang mereka umumnya itu akan mendapatkan limpahan suara partai politik. Belum tentu sih mereka yang mendapatkan suara terbanyak ya. Tapi dengan bantuan partai politik mereka dengan sendirinya akan masuk ke legislatif gitu. Nah, yang kedua adalah menurut saya kalau dilihat juga background yang kedua itu mungkin karena kemampuan mereka itu untuk hidup serta bersama dengan rakyat itu. Meskipun saya nggak terlalu yakin juga karena ini kan 50-50 kan sebenarnya. Kenapa nggak yakin nih Bang? Ya karena dilihat 50-50. Kan 50-50-nya itu kan pendatang kan, orang baru semua tuh. Jadi sebetulnya kalau disebut dengan faktor yang keduanya, ya 50% dari itu kenapa nggak bisa dapat? Kan asumsinya mereka juga hidup bersama dengan rakyat yang kita sebutkan itu tadi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mungkin karena faktor partai gitu. Jadi ada unsur ketokohan mereka, itu faktor kedua, tapi juga ada unsur karena partai politik gitu. Nah, itu yang mengakibatkan setengah dari anggota DPR yang sekarang ini tetap wajah lama gitu. Petahana yang kembali maju. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari aspek ini, ya kita mau mengatakan perubahannya ini gede, setengahnya angkut kok gitu. Setengahnya orang baru itu. Itu persis seperti 2024 yang 2019 yang lalu, yang kurang lebih setengahnya itu hilang, setengahnya
masuk orang-orang baru. Meskipun orang-orang barunya kalau saya ini apa artis, orang dalam juga? Iya. Oke, keluarga juga? Keluarga. Jadi mayoritas adalah berasal dari keluarga politik gitu. Atau berasal dari lebih dekatnya lagi dinasti politik gitu. Jadi totally kalau saya lihat data yang dikemukakan oleh Formapi misalnya ya, hampir 20% anggota DPR yang sekarang itu masih terkait dengan dinasti politik gitu. Jadi kalau kita lihat wajah-wajah baru selain kalangan artis, kemudian juga kalangan selebritis, ternyata keluarga dari anggota DPR yang sudah menjabat sebelumnya. Ini karena faktor apa sih kedekatan kemudian juga popularitasnya mengikuti dari keluarga yang sudah pernah menang begitu ya? Iya, itu mereka bisa satu mendapat jaminan limpahan itu gitu. Tapi kan yang menarik menurut saya di 2024 ini catatan tentang maraknya penggunaan politik uang. Meskipun itu hampir nggak terdeteksi oleh Bawaslu gitu ya. Kalau kita ketemu dengan banyak caleg yang sekarang, mereka umumnya bukan mengeluhkan meskipun mungkin mereka bagian dari itu, betapa maraknya penggunaan politik uang itu. Dan saya kira itu terjadi. Karena apa gitu? Karena apa istilahnya itu ya tadi itu ya, melemahnya pengawasan. Sebetulnya bukan karena aparat yang ada, kita punya Bawaslu di mana-mana gitu. Tapi cara Bawaslu mendefinisikan politik uang itu yang justru memudahkan orang untuk melakukan praktek politik uang gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah tentu saja petahana-petahana dalam bentuk wajah baru yang kita sebutkan ini. Apa endorsement? Enggak, mungkin mendapatkan itu justru karena memang kemewahan atau prestasi dari anggota DPR yang lama itu tidak terlalu mencolok gitu loh. Kan kita harus tahu 9 tahun terakhir ini dalam bacaan saya loh ya. Anggota DPR kita itu seperti stempel terhadap eksekutif kan. Apa aja keluar, ini aja keluar, macam-macam. Semua aktivitas yang berhubungan dengan presiden 9 tahun terakhir ini justru terlegitimasi di DPR-nya gitu. Jadi DPR itu seperti stempel terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Baru 1 tahun terakhir ini kan kita mulai sedikit merasakan ada dinamika lah di DPR itu, ada penolakan ini, penolakan itu, macam-macam dan sebagainya itu. Nah, dengan sendirinya kalau ia menjadi bagian dari stempel politik pemerintah itu, ya di mata masyarakat mungkin nggak terlalu terasa efek dari kehadirannya. Termasuk efek legislasinya ya, produk legislasinya. Maka oleh dan karena itu kalau kita lihat sekarang ini kan, partai-partai yang memang cenderung punya kedekatan dengan presiden memang diuntungkan oleh elektoral popularitas presiden gitu ya. Tapi saat yang bersamaan jadi liar. Liarnya artinya begini, kalau ia dianggap tidak terlalu dekat dengan pusat kekuasaan itu akan sendirinya hilang. Disitulah fenomena dinasti ini masuk gitu. Karena saat yang bersamaan masyarakat kita mulai menormalisasi, ya kan? Menormalisasi praktek dinasti politik itu gitu, sehingga mereka menganggap dinasti politik itu bukan lagi bahaya dan ancaman terhadap demokrasi kita gitu. Nah disitulah, sehingga setengah dari anggota DPR kita sekarang ini boleh disebutlah setengah ya itu ya, karena hampir sekitar 47-48% kan anggota baru begitu ya, dan itu umumnya dekat secara dinasti politik gitu ya, dan setengahnya baru incumbent. Partai pemenang juga kan 3 terbesar masih sama, tidak terlalu jauh berbeda dengan. Tidak terlalu banyak. 19. Betul. Dan kalau saya lagi dari data Formapi itu gitu ya, yang paling banyak menerima anggota baru itu, artinya baru dalam kali ini masuk ke DPR itu partai-partai yang sebetulnya menengah ke bawah tuh. Jadi Nasdem punya sosok kader juga ya, yang kuat ya. Ya, ada Nasdem, ada PAN, ya kemudian juga PKS. Itu adalah partai-partai yang paling banyak mendorong kadernya untuk masuk sebagai kader baru gitu. Karena memang mereka, PKB juga termasuk, karena memang mereka mendapat limpahan suara ya dari hasil Pilpres yang kemarin. Gitu ya. Sehingga mungkin karena itu mereka mendapatkan apa istilahnya itu ya, pemain-pemain baru lah untuk masuk ke DPR yang sekarang. Gitu. Ya pun juga sebenarnya paling gampang adalah artis atau keluarga petahana yang juga memang sudah terkenal jadi vote getters begitu ya? Ya, di daerah-daerah yang bersangkutan. Oke. Ini menarik sekarang. Kan harusnya agendanya hari ini adalah memilih penunjukan pimpinan ya, begitu pimpinan DPR. Apakah nanti kemudian akan tetap menggunakan undang-undang MD3? Hampir bisa dipastikan menggunakan itu. Kenapa gitu? Karena dalam aturan itu kalau mau ada perubahan terhadap mekanisme ada 2 tuh, mekanisme pimpinan dan mekanisme penambahan komisi atau tidak. Nah itu ditetapkan pada masa sidang pertama dari periode pertama mereka dilantik. Hari ini berarti ini masa sidang pertama mereka kan. Jadi kalau tidak ada perubahan pada masa sidang pertama ini,
ya dia harus menunggu pada masa sidang berikutnya, itu artinya tahun depan. Nah, jadi oleh karena itu besar kemungkinan desain pimpinan DPR itu mengikuti sama seperti 2024, artinya partai politik pemenang pemilu adalah orang yang otomatis menjadi ketua DPR di DPR gitu. Kembali lagi akan jatuh ke Puan Maharani begitu ya? Kita soal orangnya nanti yang kedua kan, yang sudah pasti itu PDI yang ambil gitu ya. Nah, apakah PDI ngirim cuma satu calon tunggal? Kalau ngomong peluang gimana nih Bang? Ya, yang udah pasti kan Puan kan kalau dalam konteks yang sudah mereka dorong tuh cuma Puan kan. Berarti hampir bisa dipastikan Puan Maharani akan kembali menjadi calon pimpinan DPR gitu. Nah, kalau soal komisi karena nggak dibahas di sini, menurut saya baru akan bisa tahun depan dibahas. Jadi boleh disebut 2 bulan setengah ke depan, ya komisinya masih tetap 11 seperti yang kita alami saat ini. Nah ini menarik kan, karena Bang Rey sudah bicara soal komisi, karena ini menarik. Karena kan bocorannya akan ada nambah kementerian gitu. Apakah kemudian akan nambah komisi juga di DPR yang akan menjadi mitra kerja daripada pemerintah ini, komisi-komisi yang baru. Sebenarnya tanpa ada penambahan komisi juga bisa ya? Bisa aja, cuma memang nggak akan padat. Sangat padat sekali. Misalnya kan kita muat dulu deh. Per komisi sekarang umumnya itu antara 50-55 orang per anggota ya. Gitu. Jadi kalau nambah 10 orang gitu kan artinya mereka mungkin nambah 51 50. Kalau 50 51, kalau 55 56 kan. Itu pertama. Dan setiap komisi hampir menangani 10 lembaga negara. Yang diawasi oleh mereka. Artinya apa gitu? Kalau kita belejetin tuh satu lembaga negara itu hanya diawasi oleh 5 orang kan sebenarnya. Kalau kita belajarin tuh, saking banyaknya itu. Nah, kalau nambah lagi, ya berarti tugas mereka nambah lagi, ekstra. Berarti ada 10 pekerjaan yang mereka harus kawal lagi tuh. Nah, ini yang 10-nya masukin kemana? Dan sebagainya gitu. Jadi maksud saya, yang saya mau katakan itu, penambahan komisi hampir tidak bisa dielakkan karena ada penambahan jumlah kementerian. Kecuali jumlah kementeriannya minimalisasi, mungkin nambahnya cuma 3 kementerian, kalau begitu mungkin nggak perlu menambah komisi gitu. Tapi kalau sampai 10 kementerian itu bocorannya gimana sampai 10 Bang? Ya kan yang paling populer kita dengar ini kan 44 kementerian kan, itu yang paling populer gitu. Nah cuman yang saya mau tekankan itu bukan soal penambahannya, yang saya mau tekankan itu kalau hari ini mereka nggak buat keputusan soal desain komisi, itu baru bisa mereka lakukan. Baru mereka lakukan pada masa masa sidang berikutnya. Nah, masa sidang berikutnya itu yaitu tahun depan. Setelah pelantikan tentunya. Setelah pelantikan karena kementeriannya juga terbentuk jelas arahnya. Gimana membentuk komisi yang kita nggak tahu model-model kementerian yang dibuat. Kita masih tunggu, nanti rapat juga masih bakal digelar hari ini. Hari ini agendanya masih panjang. Rumah Pilkada kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Kompas TV.